kepala Anda lah? No. Ya kan, apalagi kalau sekarang ada satu anekdot yang lucu sekali, kalau misalnya Anda sudah lama banget tidak ditelepon oleh teman Anda, mungkin SMP, SMA bareng, ada waktunya. Anda sudah punya kecurigaan ini sebetulnya bukan menjual asuransi. Karena memang kita tidak paham sebetulnya pertanyaan kedua ini jauh lebih penting daripada pertanyaan yang pertama. Gimana cara saya jual? Itu tidak lagi terlalu seperti gimana agar mereka tertarik membeli. Karena itu kita ganti sekarang, dalam sesi yang sangat singkat ini saya mau mengajak semua yang hadir bersama kita 1.300 yang ada di sini. Kita balikin prosesnya. Jadi kita mikir dari sisi mereka, kenapa sih dia membeli? Karena makanya pertanyaan saya tadi pertama adalah bukan gimana sih saya menjual, tetapi kalau saya mau beli sesuatu saya tertariknya gimana ya? Karena ingat baik-baik, superstar sebetulnya adalah yang akan beli asuransi kita. Karena ini masa depannya hidup dengan kemudian yang kebahagiaan dan sebagainya. Superstar itu adalah dia, bukan kita sebagai penjual. So pertanyaannya gimana agar mereka tertarik untuk membeli? Nah, ini yang tadi saya katakan Joe Vitale yang memberikan saya satu kalimat ini amazing. Dia bilang bahwa penjual itu terlalu fokus di dalam semakin keras menjual, begitu malah sudah gimana spesial closing, padahal sebetulnya ini buat semua lagi masalah. Kalau kita memang semua sekali bertemu dengan saya, ya, sebetulnya harusnya kita menempatkan si pembeli harus membeli. Jadi pertanyaan terganti deh. Mungkin yang berarti bahwa saya harus menempatkan diri saya untuk membuat dia merasa tertarik. Itu dulu nih. Nanti kita akan ngobrol tips-tips siapa aja ya. Nanti kita akan ngobrol bersama. Saya tahu ini saya singkat banget. So stay tune semuanya. Sampai nanti di akhir kalau ada 1-2 pertanyaan nanti mudah-mudahan dapat bonus buku ya. Nah, so pertanyaannya gini. Kira-kira seorang pembeli mau membeli dari penjual yang seperti apa? Seperti apa kira-kira penjual yang seperti apa? Karena produk di mana-mana itu mirip-mirip. Udah ada Mama Pibi si itu siapa? Olive. Om titipin. Tinggalin aja udah pada main langsung ke situ. Emang ada gurunya di situ lagi latihan di depan. Oh, nggak tahu. Nanti stay tune dulu, saya akan melis beberapa kualitas dan Anda boleh komentar agree apa enggak sih. Mau nggak sih saya beli dari penjual-penjual kayak begini? Yang pertama itu adalah yang care. Itu dulu yang care, gitu ya. Ini saya list beberapa nih penjual seperti apa itu yang care. Artinya, kalau saya lihat bahwa yang jual kepada saya ini punya kepedulian, wah saya pengen beli dari dia. Dia care. Ya mungkin setiap kali datang ketemu maupun nelpon bukan cuma nanya, gimana, kapan nih jadi polisnya kapan nih mau di closing, mau dibeli, mau diambil. No, dia care. Nah, yang kedua itu adalah dia punya etika yang tinggi, dia punya integritas yang tinggi. Etika dan integritas nanti saya akan bahas sedikit ya secara terpisah, biar dari tadi soalnya saya dengar 2 kata ini amazing, saya bilang bahwa ini inline sebetulnya dengan juga apa yang ingin saya sampaikan hari ini gitu ya. Dari Pak Bernard sendiri walaupun presentasinya panjang tadi, komplit sekali bicara mengenai bagaimana kita mencoba menjaga apapun yang terjadi sama nasabah terlindungi gitu ya. Kita punya etika dan integritas yang tinggi. Kalau Anda percaya, tadi saya dengar sempat baca di awal ada yang bilang kejujuran, excellent gitu ya. Berarti dia punya etika dan juga integritas yang tinggi. Terus apalagi ya kira-kira saya mau beli dari penjual seperti apa ya kira-kira? Perhatian pribadi, care. Perhatian pribadi. Dan kalau saya bilang perhatian pribadi, ini sudah lebih kepada personal. Dia tahu dunia saya, dia tahu kesulitan, dia tahu sakit kepala saya. Dia tahu. Nah, terima kasih ada beberapa tambahan cepat responnya dan lain. Terima kasih. Nanti kita sampai ke sana ya. Terima kasih. Keahlian dan kompetensi. Nah, ini termasuk tadi mengerti kebutuhan dan lain. Keahlian dan kompetensi yang berarti buat semua para tenaga pemasar asuransi yang ikut bersama kita hari ini. Saya tidak bicara soal produk knowledge Anda doang loh. Kalau saya bicara kompetensi, berarti keseluruhan pemahaman Anda mengenai dunia asuransi, pemahaman Anda termasuk tadi semua seluruh bagian presentasi tadi dari Pak Bernard tadi, itu yang dimaksud sebetulnya dengan keahlian, expertise, bukan cuma di product knowledge. Pemahaman apa sih yang etika itu seperti apa sih, boleh atau enggak
seperti apa dan lain-lain. Bahkan dia bisa mencegah sang nasabah buat keputusan yang keliru. Saya akan garis bawah ini sebentar nih, karena sepanjang setelah saya berhenti jadi door to door, saya masuk ke dalam perusahaan sebagai administrasi, terus saya pelan-pelan merangkak tangga karir di perusahaan sampai akhirnya saya buat perusahaan sendiri. Saya menemukan satu hal yang luar biasa, bahwa kalau saya berhasil mencegah sang calon prospek yang ingin beli produk saya, dan saya berhasil mencegah dia buat keputusan yang salah, itu tingkat closing rate-nya bisa naik, karena tingkat trust-nya pasti lebih tinggi sekarang. Berarti dia tahu nih, saya bisa mencegah dia membuat keputusan yang salah, gitu ya kira-kira. Nah, itu namanya keahlian, bukan cuma product knowledge kita doang, gitu ya. So, itu kurang lebih. Terus, skill komunikasi, ya ini Anda sudah tahu lah. Bagiannya Anda sudah tahu, skill komunikasi, bagaimana saya menjelaskan, dan terutama right to the point, tidak bertele-tele, dan macam-macam ya. Terus apalagi sih, kenapa saya pengen beli dari seorang tenaga penjual? Dia siaga, dan soalnya saya tidak menemukan bahasa Indonesia yang paling bagus dari approachable. Jadi bahasa sebetulnya itu adalah approachable. Approachable ini berarti saya ini gampang sekali loh untuk diajak bicara, nanya saya respon. Approachable itu seperti itu. Jadi kadang-kadang itu kalau mungkin semua para teman-teman tenaga penjual, Anda datang menghampiri sebuah, let's say masuk ke sebuah coffee shop, ke restoran, lalu Anda panggil seorang waiter. Ada perbedaan respon seorang waiter atau SPG atau barista yang approachable dengan yang menganggap Anda mengganggu. Sesimpel things adalah kalau misalnya Anda panggil, dia sapa dengan ramah, wajahnya itu very approachable, dia datang dan helpful, disitulah saya pengen bahkan lebih beli banyak dari dia. Itu kira-kira gambaran itu, approachable, siaga dan approachable, gitu ya. Bahkan kadang-kadang nanya yang nggak penting-penting. Ini ada karena saya sendiri juga nasabah dari beberapa asuransi, ya, yang sudah mungkin saya nggak tahu apakah di sini termasuk agen saya sendiri yang ikut bersama kita hari ini, ya. Dan saya termasuk orang yang sangat menghargai kalau yang ingin menjual kepada saya itu approachable. Dia cukup sabar untuk mendengar pertanyaan saya yang mungkin saya sebutnya apa ya, tek bengek mungkin ya. Ada soalnya beberapa tenaga penjual, aduh nanya begini lagi. Ini perasaan saya udah ditanya ribuan kali deh gitu loh. Nah, nanya yang tidak penting-penting dan lain-lain ini termasuk dalam hal seperti ini, gitu ya. Approachable. Terus apalagi kira-kira? Dukungan emosional dan rasa empati yang tinggi, ya. Dukungan emosional. Ini fast respon tadi termasuk approachable itu. Fast respon, ya, gampang dihubungi kalau ada problem, itu termasuk semuanya. Ya, dan ada pula beberapa yang saya tahu penjualan itu responnya bukan cuma cepat. Jadi mereka punya timing yang bagus. Timing, jadi misalnya punya aturan misalnya dalam 30 menit atau maksimum 1 jam sudah direspon. Kalau jam-jam tertentu, nah ini buat semua rekan-rekan tenaga penjual, saya kasih rekomendasi. Dan kalau misalnya Anda tahu Anda tidak bisa respon cepat setiap momen di jam-jam tertentu, sebaiknya dikasih semacam prompting ke prospek Anda. Misalnya begini, saya kalau diminta nomor telepon saya misalnya oleh calon klien, saya akan bilang bahwa jam 8 sampai jam 1, jam 12 misalnya, saya pasti akan late respon, ya. Itu karena saya punya semacam kayak kebiasaan untuk mindful dan atensi penuh terhadap siapapun yang saya temui jam 8 sampai jam 12 saya bilang. Tetapi dari jam 12 sampai jam 1 itu saya responnya secepat kilat. Harus dikasih prompting kayak begini. Kalau tidak dikasih tahu, biasanya prospek, aduh ini telat respon. Padahal sebetulnya Anda bukan telat respon, Anda punya habit hanya akan merespon jam 12 sampai jam 1. Itu saya kasih contoh. Tetapi prospek harus tahu. Jangan anggap mereka pasti mengerti. Karena asumsi mereka adalah Anda tidak bisa merespon dengan cepat. Gitu kira-kira, ya. Terus apalagi kira-kira? Tidak bermotif komersil. Nah, ini agak unik nih, yang satu ini nih. Sebenarnya kita tahu kita jual itu komersil, otomatis kita jual itu komersil. Yang berarti yang saya sebut tidak bermotif komersil adalah kalau memang saya tahu ini dia tidak butuh, saya nggak bakal jual. Ya, saya malah tadi saya bilang bisa mencegah sang prospek untuk bikin keputusan yang salah. Nah, mereka membaca kita tidak komersil dari situ. Misalnya Anda datang ke restoran, Anda beli sebuah produk dan yang Anda tidak butuh pun ditambahin sama dia, dibikin paket sama dia. Ini yang disebut
sebut dengan motif komersial. Kita tetap akan jualan sesuatu, itu komersial. Tetapi kalau Anda sampai menjual sesuatu, nambahin, maksain, push untuk dia beli yang dia tidak butuh, disitulah motif komersial Anda akan terlihat dan terasa oleh dia. Gitu kira-kira. Ya, ini terus konsisten dalam pelayanan. Nah, saya akan sebut dulu ini beberapa. Ini saya di luar daripada ini semua tadi yang di chat itu semuanya bagus-bagus. Nah, kalau saya list ini ada berhubungan dengan slide saya setelah ini nih. Kalau saya list kayak begini, ya, yakin saya kita pengen beli dari orang kayak begini. Kita pengen beli dari orang-orang kayak begini gitu loh ya. Anda bisa nambah sendiri, tadi ada beberapa di chat juga luar biasa gitu ya, siap mendengarkan dan lain-lain. Nah, pertanyaan berikutnya sekarang, bagaimana ketertarikan mereka kepada penjual itu sebetulnya? Bagaimana sih sebetulnya ketertarikan mereka kepada penjual? Saya punya satu quiz, coba perhatikan ke depan sebentar. Ini sebuah quiz dari saya, coba lihat ke depan sebentar nih. Nah, ini quiz dari saya nih. Coba Anda ketik jawaban Anda ini. Coba ketik jawaban Anda di kolom chat nih. Berdasarkan studi kepercayaan profesi, berapa persen yang menilai sales itu punya etika tinggi? Kira-kira berapa persen kira-kira menilai seorang sales itu punya etika tinggi? Coba saya pengen tahu. Ini menilai diri sendiri loh ini. Jadi ini satu survei yang dilakukan. Nanti saya kasih tahu surveinya apa. Ini amazing banget. Mereka survei khususnya mengenai etika di profesi masing-masing. Nah, ditanyalah kepada ribuan responden, berapa persen yang percaya bahwa menilai sales itu punya etika tinggi dan sangat tinggi gitu ya, luar biasa ini. Oke. Saya kasih Anda quiz nih, kita kasih quiz nih. Terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih. Saya kasih ini walaupun Anda telat untuk ketik jawabannya, saya kasih jawabannya langsung. Berapa persen kira-kira? Dan ternyata itu adalah hanya 9%. Hanya 9%. So, congratulations untuk yang menjawab pertanyaan dan dengan benar. Masih menyedihkan. No, it's true. Karena makanya tadi saya bilang, kita tidak melihat dari sisi yang membeli. Kepala kita itu loh, jual. Nah, kita begitu berhadapan dengan presentasi misalnya versinya Pak Bernard tadi, itu melihat dari sisi yang beli loh itu. Melihat yang beli harus ada hati-hati, harus melihat etika, harus melihat ada aturan-aturannya dan lain-lain, ada perlindungan. Kita melihat dari sisi yang akan membeli. Dan kalau Anda bilang ini menyedihkan, oh yes, ini memang menyedihkan, bahwa 91% menganggap bahwa sales tidak punya standar etika yang tinggi. 91%. Ya, dan kalau Anda menyukai statistik, 5% itu di bawah, bahkan signifikan di bawah. Itu benar-benar itu luar biasa rendah sekali gitu ya. So, kalau begitu gimana cara saya jualannya? Gimana saya jualan? Nah, tadi saya sudah list beberapa unsur-unsur yang misalnya kita perhatikan, yang benang merahnya persis banget ya, dengan presentasi tadi dari Pak Bernard maupun yang disampaikan oleh Ibu Cecilia, Ibu Ellen. Ini semua benang merahnya sama ini. Nah, tapi kalau produk saya memang paling bagus, walaupun, nih perhatikan catatannya nih, kalau memang produk saya paling bagus, walaupun mereka menilai saya pun tidak punya etika tinggi, dia tetap beli dong. Produk saya bagus kok, bagus bahkan dibanding mungkin asuransi yang lain. Ini memang paling bagus. Dia beli nggak ya? Kira-kira dia tetap beli nggak sih? Gitu ya. Nah, ini pertanyaan. Saya mau kasih Anda satu quiz lagi nih. Kira-kira ini satu quiz lagi. Coba lihat ke depan sebentar. Satu quiz lagi nih. Berdasarkan studi lagi nih, berapa persen orang mengaku lebih suka beli dari sales yang dia percaya walaupun produknya itu bukan yang paling cocok untuk dia nih. Ini perhatikan baik-baik nih. Saya perhatikan pertanyaannya. Ini pertanyaan ini buat pembelajaran buat kita semua nih. Berapa persen orang bilang begini, saya mending beli dari sales yang saya percaya walaupun produknya itu belum tentu paling cocok bagi saya, tapi salesnya saya percaya. Kira-kira coba berapa persen kira-kira? Nah, Anda lihat pertama-tama, Anda lihat nih respon di chat 80-70% condong kepada satu jawaban ini. Dan sudah, ini
ini perhatikan, ini feeling buat yang jual ini, karena yang jual tahu loh, anda yang jual ini tahu loh kira-kira respon mereka itu seperti apa. Anda yang jual ini ngerti loh. Terima kasih, ini responnya luar biasa ini. 70-80% merespon kepada pilihan yang anda mungkin sudah tahu juga ini kira-kira. So, kalau begitu buat semuanya, jawabannya apa ya? Dan ternyata jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah 82%. Nah, ini menjawab semua nih para teman-teman tenaga penjual asuransi. Ini menjawab pertanyaan Anda di awal yang bilang bahwa mereka punya kebutuhan, mereka ingin cari, mereka punya needs. Ada bahkan nih 82% orang ini mengaku nggak apa-apa, saya beli sesuatu yang bukan yang paling the best, bukan yang paling pas, karena saya lebih percaya salesnya. Saya percaya sama salesnya. Jadi walaupun produk Anda bagus sekalipun, Anda tidak memberikan feeling secure, keamanan, trust, etika, integrity, dan lain-lain, orang nggak beli. Orang nggak akan beli. Orang nggak akan beli itu. Nah ini, nah betul kenyataan di lapangan. Oke, memang seperti itu. Nah kalau begitu pertanyaannya nih, kalau 82% orang bilang dia bersedia beli dari sales yang mereka percaya, walau produknya bukan yang paling cocok untuk mereka pun, dia mau beli. Kalau begitu saya harus gimana dong? Saya kalau begitu harus gimana? Nah ingat tadi saya sempat sebut dari awal, kalau ternyata trust kita itu cuma 9% bahwa kita ini punya etika, gitu ya. Sementara 91% itu bilang bukan, kita nggak punya etika. Kalau begitu bagaimana supaya mereka tertarik beli dari saya dong? Gimana sih supaya mereka tertarik beli dari saya? Nah, sekarang ini pertanyaan yang saya akan twist sekarang ke pertanyaan yang agak sedikit berbeda. Kalau semua sales di hasil survei, dan ini survei yang dilakukan tahun 2017 oleh Gallup, sebuah lembaga survei terpercaya nih. Mereka udah tahu belum para tenaga pemasar nih, penjual, urutannya keberapa nih dari etika nih, dari berbagai profesi yang mereka sebutkan itu. Sales urutan 17. Nah, kalau begitu urutan nomor 1 apa kira? Ada yang bisa tebak kira-kira? Coba urutan nomor 1. Ini ada dokter, coba ada dokter. Nah, ini ada guru dokter. Nah, tunggu dulu. Ada guru dokter nih, dokter. Tunggu pengacara. Guru dokter. Guru dokter. Oke, tunggu dulu. Nah, kalau Anda jawab seperti ini, oke, konsultan. Tunggu dulu. Akan mengejutkan Anda semua nih berarti. Tahu jawab profesi yang paling dipercaya? Perawat, nurse, bukan dokter, perawat. Ya, dan kalau dengar kalimat ini semua akan bilang begini, wow, perawat ini. Perawat yang paling dipercaya, number 1. Tingkat kepada ini nanti tadi yang bilang dokter di bawah perawat loh. Dokter itu di bawah perawat. Itulah kalau saya nggak salah, dokter itu urutan keempat, di bawah perawat. Perawat itu nomor 1. Nah sekarang yang menarik adalah begini, gimana sih saya pengen belajar, jadi apa sih kategori-kategori survei ini mengenai seorang perawat, kenapa ya kira-kira dia nomor 1? Dan Anda tahu perawat ini, Anda sudah saya sebutkan tadi sebelum saya ngomong mengenai ini penjual seperti apa sih yang orang percaya gitu loh. Dan Anda tahu saya ambil semua bullet point ini dari mana? Dari alasan kenapa si perawat itu nomor 1. Saya ulangi sebentar. Ini semua bukan ciri-ciri penjual, ini ciri-ciri si perawat. Kenapa perawat nomor 1? Karena satu nih, dia care. Dia punya etika dan integritas tinggi. Dia punya atensi pribadi untuk Anda begitu Anda dirawat di rumah sakit. Ya, dia punya keahlian dan kompetensi, karena itu Anda percaya kalau disuntik, Anda percaya kalau dikunjungi. Dia punya skill komunikasi bagus. Dia siaga dan selalu bersahabat. Anda tinggal pencet bel, Anda tinggal panggil, mereka datang. Terus dia punya dukungan emosional dan empati yang sangat bagus. Dan kadang-kadang perawat itu seperti bartender, seperti di barista. Kalau Anda ajak ngomong, mereka ngomongnya enak, mereka nanya, atensi pribadi kepada Anda. Dan mereka konsisten dalam pelayanan. Dan satu lagi coba perhatikan, mereka tidak bermotif komersil.
gitu loh. Jadi kalau Anda lihat sebetulnya yang saya tulis tadi itu bukan ciri-ciri penjual, itu ciri-ciri perawat loh. Ini ciri-ciri perawat semua loh ini. Dari tadi Anda pikir pertama saya bahas, Anda pikir saya semuanya membahas mengenai ciri-ciri penjual. No, it's not. Ini semua ciri-ciri seorang perawat dan kenapa dia punya tingkat kepercayaan 80% lebih di atas dokter. Dan saya akan garis bawah ini poin penting banget ini. Kalau Anda perhatikan saya akan tulis sebentar, jadi saya izin sebentar tulis sebentar. Kalau saya tadi ada sempat sebut dokter, ini saya tulis dulu, ini perawat ya, ada perawat di sini, terus Anda lihat ada dokter ya, terus ada rumah sakit pula, betul? Rumah sakit. Nah sekarang Anda masuk ke rumah sakit yang mungkin tidak terlalu terkenal. Anda masuk ke rumah sakit yang mungkin tidak terlalu reputasi, brandnya juga tidak tinggi-tinggi. Tetapi Anda punya perawat yang benar-benar Anda percaya, itu memberikan ketenangan buat Anda. Dan ini kenapa? Dan kalau Anda lihat, dia bukan saya sebutnya bukan leader, ya, bukan seorang leader. Dokter itu leadernya. Dia lebih tinggi dari dokter. Dia juga lebih tinggi kepercayaan dibanding rumah sakit yang Anda masuki. Yang menarik sekarang adalah kalau Anda pikir Anda adalah seorang tenaga pemasar, Anda bisa lebih dipercaya bahkan dari brand asuransi Anda sendiri. Masuk akal ini mudah-mudahan. Anda bisa lebih dipercaya bahkan dari leader Anda. Anda bisa jauh lebih dipercaya bahkan dari brand yang Anda bawa. Gitu loh. Ya, jadi ini saya kasih Anda ilustrasi ini buat semua tenaga pemasar biar sedikit kebuka. Ya. Orang membeli Anda bukan orang membeli produknya sebetulnya. Anda dipandang punya etika, Anda dipandang punya integrity, Anda care. Itu semua ciri-ciri tadi, semua ciri-ciri. Kalau saya kembali lagi ke slide yang tadi, ini semua ciri-ciri ini. Ini ciri-ciri perawat. Ini ciri-ciri perawat. Dan kalau misalnya Anda mau hubungkan dengan kita sebagai tenaga pemasar, ini ciri-ciri kita, oke? Ini semua ciri-ciri kita. Dan kalau dari tadi yang ditaring benang merah dari presentasinya Pak Berat yang complete set, Ibu Sisi lihat, tekankan lagi, dan lain-lain, this is it. This is it. Dan ini yang kalau saya bilang tadi personal excellence, this is personal excellence. Dan kalau Anda seperti ini, Anda bukan cuma kejar-kejar pembeli, nasabah yang ngejar-ngejar Anda. Ya, karena mereka begitu direkomend, mereka telepon, ya mereka hubungin Anda, mereka pengen ketemu dengan Anda. Gitu loh, kira-kira gambarannya. So, ini kenapa tadi saya sebut, ya kenapa saya bawa sentimen mengenai etika. Karena survei Gallup tadi, ya, survei Gallup tadi di tahun 2017 itu bertanya mengenai etika profesi, ya. Dan guru tadi sempat sebut, ya guru masuk top 5, ya dokter juga masuk top 5, gitu ya. Nah, unfortunately, sales, dia paling rendah, salah satu yang paling rendah, ya kan gitu loh. Nah, lobis itu para pelobi juga itu termasuk yang lebih rendah dari sales lagi. Jadi kalau Anda sudah ditolak, Anda datang berusaha merayu, follow up, nge-push, itu Anda lebih di bawah lagi dari sales. So, kalau Anda care, Anda nanti ini semuanya berhubungan sekali dengan feeling yang kita kasih ke mereka, feeling, ya. Nah, ini saya sekarang masuk dari saya lompat sini. Perhatikan ini saya kasih Anda sudah dengar, Anda sudah sering lihat iceberg kayak beginilah, ya. So, Anda lihat apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Kita pandai merayu, kita pandai ngomong, persuasi jago banget, sudah belajar di 1000 teknik sales, sudah ikutin 1000 seminar, kita ngomongnya pintar. Coba lihat nih, di antara yang mereka dengar sama yang mereka rasakan, yang mana menurut Anda lebih penting? Yang mana sih? Mereka dengar semua rayu-rayuan Anda atau yang mereka rasakan begitu ketemu Anda? Kita sering alpa nih, ini kenapa tadi saya bilang lihat dari sisi mereka lebih penting. Bukan bagaimana cara kita ngomong, tetapi bagaimana cara membuat mereka merasa kepengen beli. Dan kalau saya lanjut lagi, ini perhatikan sebentar. Yang di permukaan dengan yang di dalam kita ini. Dan semua tadi ciri-cirinya, kita care, kita punya etika, dan lain-lain, itu semua di dalam, teman-teman. Ini di dalam. Yang mereka feel dari luar. Nah, biar semuanya paham dulu bahwa energi dan vibrasi kita itu yang kita send.
Care-nya kita itu vibrasi dan energi loh. Yakin saya, Anda semua yang ada di sini, begitu Anda ketemu seseorang, Anda bisa punya vibrasi feeling mengenai energi yang dikirimkan ke kita itu loh. Dia care apa dia cuma komersil toh. Dan kadang-kadang kita lupa gitu loh, feeling di dalam kita itu dirasakan oleh orang. Dirasakan gitu ya. Nah, jadi di antara dua ini nih, apa yang Anda nyanyikan jago jualan, oh produk saya begini-begini, dengan Anda sebagai penyanyi. Mulai hari ini, kalau Anda masih mengabaikan unsur yang kedua ini, belajar juga jadi penyanyi yang baik, bukan cuma pilih lagu-lagu. Gimana sih cara jual, gimana sih cara jual, gimana sih teknik menjual, itu lagu. Tetapi kalau kitanya sendiri datang bawa energi yang aduh bikin stres orang itu, bikin nge-push, ya tidak care, tidak ada etikanya dan lain-lain, itu sebagai penyanyi kita awful, very very awful gitu ya. Dan di sini berhubungan dengan authenticity feeling yang kita kasih ke mereka. Kita otentik, kita feeling, kita care sama mereka gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke bagian kedua, saya biar semua yang ada di sini, saya mau have fun bersama Anda semua di sini. So, sebelum saya masuk ke bagian kedua, saya akan thank you dulu untuk yang semua telah panteng dan respon di chat amazing. Karena itu saya kasih bonus sebuah tes biar buat semuanya lihat. Izinkan saya buktikan kalau Anda lihat seseorang saja, Anda sudah punya bisa feeling ini orang care apa enggak. Ya saya akan kasih semacam kayak small proof di sini bahwa kalau Anda lihat seseorang aja, Anda sih bisa punya feeling gitu loh bahwa dia happy nggak ketemu dengan saya. Ya, Anda tahu kan ada wajah-wajah tertentu yang Anda sebut wajah yes sama wajah no. Saya ulangin ini, wajah yes dengan wajah no. Jadi biar supaya Anda lebih paham, saya kasih contohnya begini. Anda masuk ke sebuah bukan kalau restoran mungkin agak sedikit berlebihan, toko aja deh. Anda datang ke sebuah mall, terus mall itu tutup jam 10, toko itu tutup jam 10, dan Anda datangnya itu 10 kurang 5 menit. Coba bayangkan dulu skenario dramanya ini. Dia 5 menit menjelang tutup, Anda baru masuk kan. Oh, lupa nih beli ini. Begitu Anda masuk ke toko, kurang 5 menit dia tutup. Sudah perhatikan wajah-wajah yang ada di situ yang jaga tokonya. Itu wajah no. Itu wajah no. Wajah no. Artinya Anda akan ngerepotin saya banget gitu loh. Nah, biar Anda paham apa itu vibrasi, energi, feeling yang Anda kirimkan ke orang lain. Dia tidak ngomong no loh. Dia nggak bilang keluar situ. Enggak. Dia hanya kasih satu pandangan dan Anda tahu itu penolakan. Itu yang namanya wajah yes sama wajah no. Dari kecil, ini buat semua tenaga penjual, saya mau Anda awasi satu hal yang paling penting, wajah Anda itu. Anda mau jago ngomong seperti apapun, wajah Anda itu nggak bisa Anda sembunyikan. Wajah ini mengirimkan berbagai sinyal. Orang bilang, kecepatan cahaya di wajah itu melebihi kecepatan suara. Jadi begitu Anda datang, entah Anda glowing atau Anda dark. Nah, karena wajah Anda itu sudah mengirimkan sesuatu di situ. Saya buktikan kepada Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda dua wajah. Ya. Nah, saya mau Anda punya feel wajah mana yang Anda sebut wajah yes, wajah mana yang walaupun dia senyum, itu senyumnya tidak maksimum. Saya sebutnya senyumnya itu senyum. Anda tahu kan senyum? Ada dua jenis senyum buat para tenaga penjual yang ada di sini. Ada dua jenis senyum. Senyum happy, nice to meet you. Halo ibu, saya pengen bantu ibu. Macam-macam senyum care, ya senyum perawat gitu ya, senyum perawat ya, senyum care dan lain-lain. Ada satu senyum namanya senyum sosial. Ada senyum sosial, senyum karir lah. Ya Anda senyum-senyum supaya karirnya naik, Anda senyum-senyum supaya dibeli, itu senyum profesi, senyum senyum partisipasi lah, disebut senyum sosial. Nah, saya akan kasih Anda dua senyum. Coba perhatikan baik-baik, tampilkan ke layar sebentar. Saya mau Anda punya feeling senyum yang mana. Ada dua senyum nih ya. Ya, saya tunjukin senyum yang pertama dulu. Senyum yang pertama dulu. Coba perhatikan ke layar sebentar. Ini senyum yang pertama. Perhatikan. Oke, ini senyum yang kedua. Oke, nah, so senyum yang pertama atau yang kedua kira-kira yang menurut Anda senyum bahagia atau senyum yes, senyum welcome, senyum care, yes. Dan kalau Anda bilang betul banget, itu yes. Dan kalau Anda bilang itu yes. Yes, dan buat semua tenaga pemasaran dan penjual. Anda semuanya tidak 100%, mungkin tidak semua Anda terlatih membaca wajah.
ilmu membaca wajah. Anda tidak perlu ilmu membaca wajah untuk tahu kedua senyum tadi. Ya, karena dari lahir, dari kita bayi lahir itu sudah ada semacam kayak saya sebutnya ya insting natural untuk melihat, merekam dan juga memperhatikan wajah sekeliling gitu loh. Karena bayi punya semacam attention pull. Anda tahu istilahnya baby stare, baby stare. Bayi kalau melihat wajah seseorang, Anda mungkin pernah di restoran ya, Anda lagi makan terus bayi di sebelah meja Anda itu melihat Anda itu kayaknya wah tajam banget itu baby stare tuh. Soalnya bayi begitu merekam suatu, bayi harus merekam wajah dan harus mengenali wajah-wajah yang mana yang aman, wajah mana yang berbahaya. Ya wajah-wajah orang tercela lah. Kira-kira. So bayi punya kemampuan, kita punya kemampuan itu. Karena kalau Anda lagi ngobrol sama seseorang pun, walaupun dia senyum, walaupun dia ramah, Anda dapat feeling loh, kayaknya ada sesuatu something wrong dengan orang ini deh. Feeling itu yang kita sebut ada vibrasi, frekuensi tertentu dari orang itu yang dikirimkan walaupun dia tidak sadar. Ya, ini bukan cuma dari wajah, semuanya termasuk dari energi Anda. So, ini bagian pertama saya. Kalau Anda pengen jadi orang yang lebih influential, jadi penyanyi yang lebih baik, saya tarik benang merah semua yang Pak Bernard sampaikan di complete slide tadi itu amazingly true, bahwa nah kenapa sih sampai harus ada perlindungan kayak begitu? Karena kebanyakan di antara kita tidak scare itu. Tidak scare itu, akhirnya harus terlindungi. Dan kalau Anda sudah masuk dari sisi orang yang akan membeli, Anda tahu bahwa semua tadi itu adalah sah. Itu memang benar semuanya. Gitu ya, kira-kira itu gambaran di bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua sekarang. Karena kita tetap